Selamat pagi dan selamat datang Ibu dan Bapak peserta Idea Book Webinar Using Administrative Data to Improve Social Protection in Indonesia. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa selama webinar ini, kami menyediakan fasilitas penerjemah yang dapat diakses melalui feature interpretation pada bagian bawah layar Zoom Anda. Mohon maaf karena keterbatasan teknis, mohon untuk memilih opsi Japanese untuk translation bahasa Indonesia dan English untuk translation bahasa Inggris. Once again, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Idea Book webinar using administrative data to improve social protection in Indonesia. Before we start the webinar, I would like to inform you that we provide English translation for this webinar. And to access the interpretation feature, you can click on the interpretation button at the bottom of your Zoom screen. If you'd like to turn on the English translation, you can choose the English option. Sebelum kami memulai, izinkan saya untuk membacakan aturan dan informasi terkait acara kita pada pagi hari ini. Pertama, partisipan diharap dapat mematikan mic dan video selama acara berlangsung. Kedua, mohon pastikan nama Zoom Anda menggunakan format nama _ instansi, misalkan AD_JPAL. Dan ketiga, akan ada 3 sesi tanya jawab langsung antara peserta dengan pembicara. Sesi Q&A juga akan dilangsungkan setelah sesi talk show berakhir dan masing-masing selama 5 menit saja. Partisipan juga dapat memberikan pertanyaan langsung ke pembicara setelah dipilih dan diizinkan oleh panitia. Keempat, opsi untuk mengajukan pertanyaan untuk sesi Q&A selalu terbuka selama sesi talk show berlangsung dan partisipan dapat memberikan pertanyaan melalui personal chat ke Q&A. Dan saat mengirimkan pertanyaan, mohon sertakan informasi kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Dan karena keterbatasan waktu, kita hanya akan memilih maksimal 2 pertanyaan saja. Lalu peserta yang terpilih akan panitia hubungi melalui personal chat audionya, dan terakhir acara ini akan direkam untuk kemudian diunggah ke dalam akun sosial media JPAL, dan akan kami sampaikan kembali apabila Anda membutuhkan layanan penerjemah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Anda dapat memilih tombol opsi interpretation pada menu Anda dan memilih bahasa yang Anda butuhkan. Mohon maaf karena kesalahan teknis, mohon untuk memilih opsi Japanese untuk translator bahasa Indonesia, dan English untuk translator bahasa Inggris. Kami juga menyediakan layanan juru bahasa isyarat yang dapat dilihat langsung melalui video di layar Anda. Dan selama webinar berlangsung, Ibu dan Bapak yang berkenan untuk berinteraksi melalui Twitter, silakan menggunakan tagar hashtag webinar JPAL-SIA dan mention kami di @jpal_SIA. Terakhir, apabila Anda memiliki pertanyaan, mohon dapat menghubungi Togu di tpandiangan@povertyactionlab.org. Berikut adalah house rule untuk berlangsungnya webinar pagi ini. Acara akan kami mulai sebentar lagi. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Safrina Nasution. Ade, perkenankan saya untuk memandu Ibu dan Bapak pada acara webinar pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang dalam acara Idea Book Webinar Using Administrative Data to Improve Social Protection in Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bergabung. Webinar hari ini dipersembahkan oleh The Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab atau JPAL Asia Tenggara di bawah naungan LPM FEBUI dengan dukungan dari pemerintah Australia. Webinar pada pagi hari ini merupakan salah satu rangkaian webinar global dari launching Handbook Using Administrative Data for Research and Evidence-Based Policy atau IDEA Handbook sebagai salah satu bukti konkret kerja dari IDEA. IDEA sendiri atau Innovation in Data Experiments for Action Initiative adalah inisiatif yang digagas oleh Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab atau JPAL untuk meningkatkan pemanfaatan data administratif dalam pembuatan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy making. Secara khusus, IDEA mendukung penggunaan data administratif untuk merancang program inovatif, mengevaluasi program, dan memperluas program yang berhasil. Kali ini selama 1 jam ke depan kita akan membedah salah satu bab yaitu chapter 16 yang berjudul Using Administrative Data to Improve Social Protection in Indonesia. Dan acara pagi ini akan terbagi menjadi 5 sesi. Pertama ada opening remarks oleh Lars Wilhuber, Co-Chair IDEA Initiative. Dilanjutkan dengan pemutaran motion graphic video, penjelasan singkat materi pada pagi ini sejam ke depan.
Setelah itu akan dilanjutkan dengan 3 sesi talk show, yaitu sesi dengan Ibu Vivi Alatas, CEO Asa Kreativita, Bapak Sudarno Sumarto, Senior Research Fellow of Semeru and Policy Advisor dari TNP2K, dan sesi terakhir bersama Rima Hana and Jamin Oken, peneliti terafiliasi JPEL dari Harvard University and Massachusetts Institute of Technology. Langsung saja, kami sambut Lars Vilhuber untuk menyampaikan sambutannya. Without further ado, we invite Lars Vilhuber as the co-chair of IDEA to deliver the opening remarks. Thank you. I'm Lars Vilhuber, an economist at Cornell University, and on behalf of my collaborators on the IDEA Initiative and on the handbook, Sean Cole, Iqbal Dhaliwal, and Anya Zoutman, I also want to welcome you to today's webinar. The IDEA Initiative, Innovations in Data and Experiments is what that expands to, grew out of our realization that much administrative data can and is used for policy-relevant evidence-based research, but that much more administrative and survey data remained unexploited, underutilized, and useful. And that one of the reasons for such underutilization was often, as we identified, the lack of knowledge about the possibilities on how to effectively use it. The handbook, that's the short title, the long title is On Using Administrative Data for Research and Evidence-Based Policy, grew out of our desire to showcase excellent and successful examples, case studies in the handbook, that have addressed the various hurdles that often stand in the way of making data useful and accessible while maintaining privacy and confidentiality. The project you'll be hearing about today on using Indonesian administrative data to improve social protection is a great contribution to the handbook and to the webinar series, precisely because it shows how deep integration of research, of data access, of collaboration can successfully change policy for the benefit of all involved. And this was possible due to a long-standing partnership between researchers at JPAL, the World Bank, and policymakers in the Indonesian government that build trust and appreciation of each other's priorities over time, and of the constraints as well that might appear. And that has led to a number of such collaborations between them. The handbook contains many more examples, as well as some practical guidance on modern best practices, the cutting edge of those practices, generalized and hopefully of use to many other future projects, whether they're in Southeast Asia or anywhere else in the world. You can find the handbook and past webinars on our website. And with that, I look forward to the Q&A with Ibu Vivi, Pak Darno, Rima, and Ben. And with that, I'll hand back to you to do the rest of today's presentation. Thank you. Lars, thank you very much for a very insightful opening remarks. Thank you very much. As a start to our webinar this morning and evening in the Canada time. We are really grateful for your attendance in the book webinar this morning. Ya, terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Lars yang luar biasa untuk memulai acara di pagi ini. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, IDEA adalah inisiatif yang digagas oleh Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab untuk meningkatkan pemanfaatan data administratif dalam evidence-based policy making. Pagi ini kita akan membahas buku IDEA, yaitu Using Administrative Data to Improve Social Protection Indonesia, di mana dalam salah satu bab, yaitu chapter 16, IDEA ingin meninjau bagaimana sebenarnya data administratif dapat digunakan dalam mengoptimalkan program perlindungan sosial di Indonesia dan bagaimana juga peneliti dan pemerintah dapat bahu-membahu berkolaborasi dalam menggunakan data administratif. Dan untuk membantu Ibu Bapak dalam memahami lebih dalam mengenai materi webinar pada pagi ini, selanjutnya saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan motion graphic video sebelum kita memasuki sesi talk show. Governments have implemented various social assistance programs to alleviate poverty. But they have a very difficult question to answer. Which programs are most effective? Furthermore, how do they ensure that funds intended for social assistance programs are not lost to corruption or leakage, or that they're reaching the right people? Governments have access to rich administrative data that can help answer these questions. By working together with researchers to utilize de-identified versions of this data, rigorous evaluation of social programs can be possible. In 2002, Indonesia launched a national rice subsidy program known as Raskin, or Rice for the Poor. Researchers working with the government found that beneficiaries received only 1/3 of the intended subsidy.
The government thought that providing participants with identification cards printed with information about their entitled benefits could empower households to request their full benefits. But how did they know who to send these ID cards to? The government looked to its administrative data, in this case, the Unified Database, or the UDB. What is the UDB? It is an electronic database that contains social, economic, and demographic information on roughly 24.5 million households, or over 96 million individuals with the lowest welfare status in Indonesia. The UDB is used to target households that are eligible to receive social assistance. The data collection method for the UDB must be chosen carefully so that no household is incorrectly excluded from a program they might need. This is not an easy endeavor. However, researchers helped inform the updating of the UDB by testing different data collection methods. As Indonesia's long commitment to improve social program continues, other questions arise. In 2017, policymakers were asking what could be the impact of changing Raskin, at the time called Rastra, from physical rice delivery to an electronic voucher. Researchers worked with the government to add questions about social assistance in Susenas, an existing biannual national sample survey, to help them analyze long-term impacts of the program without any additional costly data collection. This collaboration made it possible to evaluate one of the biggest social program reforms in Indonesia. JPAL's Innovation in Data and Experiments for Action initiative, or IDEA, aims to enhance the use of administrative data for evidence-informed decision-making. To learn more about IDEA and how to get involved, visit www.povertyactionlab.org/IDEA. Singkat, padat, menarik sekali video yang tadi telah diputarkan dan disiapkan oleh tim JPAL. Video singkat, sebuah penjelasan visual tentang materi yang ke depan akan kita diskusikan di webinar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ngobrol langsung dengan penulis dari bab chapter 16 dari buku IDEA ini. Langsung saja, tanpa further ado, saya panggil Ibu Vivi Alatas yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Vivi. Selamat pagi, Ade. Apa kabar? Sehat Alhamdulillah, selalu? baik, Bu. Sehat-sehat Ibu juga ya, Bu ya? Alhamdulillah. Bu, saya mohon waktunya sekitar 10-15 menit ke depan kita mengobrol-ngobrol tentang chapter 16, terutama tentang gimana sebenarnya sih caranya data admin bisa dimanfaatkan untuk lebih mengoptimalkan program-program sosial yang sudah dicetuskan pemerintah. Mungkin Ade izin waktunya sebentar untuk membacakan background-nya. Karena sebagai background kita tahu bersama bahwa pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial sudah menjadi salah satu agenda utama bagi setiap penyusun kebijakan di seluruh dunia. Tidak luput, Indonesia juga selalu menyediakan berbagai program perlindungan sosial bagi warganya, mulai dari social safety net yang menyediakan uang tunai atau barang untuk rumah tangga miskin, hingga program asuransi kesehatan dan lainnya, Bu. Data juga menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ke tingkat 1 digit untuk pertama kalinya di 2018 melalui pelaksanaan berbagai program sosial yang berkelanjutan. Namun kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang sangat besar. Nah, di satu sisi, pemerintah juga telah mengumpulkan banyak data baik untuk memantau pelaksanaan program-program sosial maupun untuk mengukur efektivitas program tersebut. Nah, tanpa buang waktu lagi, Ade ingin bertanya langsung untuk mengetahui bagaimana sebenarnya data-data ini dapat dimanfaatkan, Ibu, untuk lebih mengoptimalkan program-program sosial. Mungkin Ibu Vivi pertama bisa ceritakan dulu tentang berbagai program perlindungan sosial yang sudah pernah Ibu evaluasi dan masalah apa sebenarnya yang sering muncul, Bu. Ya, makasih Ade. Ini ceritanya dimulai dari zaman dahulu kala. Ketika saya sedang nulis disertasi, salah satu esainya adalah melakukan evaluasi Inpres Desa Tertinggal. Okay. Pertanyaan utama dalam melakukan evaluasi adalah apakah kebijakan yang diambil itu bermanfaat? Sejauh mana manfaatnya, siapakah yang mendapat manfaat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk dijawab. Ya. Tanpa akses ke data admin, bisa dibilang susah atau bahkan nggak mungkin untuk menjawab pertanyaan utama tadi dengan baik. Kenapa demikian? Karena kita butuh cara identifikasi strategi dalam menentukan apa yang disebut dengan kontrafaktual. Apa yang akan terjadi kalau saja penerima manfaat program tidak mendapatkan program tadi. Ya. Kita perlu tahu lebih seksama bagaimana cara penentuan penerima manfaat program. Kembali ke contoh Inpres Desa Tertinggal.
Dengan akses ke admin data yang saya dapatkan dari BPS, ternyata terlihat bahwa penentuan IDT menggunakan scoring system dari data PODES dengan suatu cut-off. Dan penentuan skor cut-off-nya ini, di mana desa di bawah cut-off tersebut menerima, di atas cut-off tidak menerima, itu ternyata antar provinsi berbeda. Sehingga saya bisa menggunakan metode matching dan metode regression discontinuity design dalam menentukan desa mana yang bisa menjadi pembanding. Jadi admin data itu sangat penting untuk kita bisa tahu pisau yang kita pakai itu seperti apa. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Kemudian sesudah saya bekerja di Indonesia menjadi lebih sering terlibat langsung evaluasi dampak program seperti Kecamatan Development Program, Keluarga Harapan, program bantuan langsung tunai. Kita perlu tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan seperti apakah tepat sasaran, tepat jumlah bantuannya, tepat jumlah yang sampai di tangan penerima, sejauh mana terjadi potongan seperti tadi yang kita lihat di video yang disampaikan. Apakah tepat waktu, tepat manfaat, digunakan untuk apa, apakah ada spillover effect, dampak di kelompok lain, dan sebagainya, Ade. Oke, baik Bu. Jadi penting sekali ya akses ke data admin itu untuk mengevaluasi program perlindungan sosial. Lalu kalau misalnya saya tarik lagi nih Bu, ketika tadi Ibu berbicara pentingnya untuk mengakses data admin, Ade ingin bertanya, seberapa penting apa untuk memperhatikan kualitas data admin dalam merumuskan kebijakan sosial, dan bagaimana sebenarnya kualitas data admin di Indonesia saat ini, Bu? Kalau kita lihat, saya pernah dengar cerita, Ade pernah dengar cerita orang yang mencari benda jatuh bukan di dekat tempat jatuhnya, tetapi di tempat yang ada lampu dan terang, walaupun jauh dari tempat jatuhnya. Ibaratnya admin data ini mengarahkan kita untuk mencari jarum yang jatuh di tempat yang benar. Bukan hanya sekedar memaksa dari data lain yang kebetulan kita punya. Seperti yang tadi kita obrolkan, admin data memberikan input tentang identifikasi strategi dalam menjawab pertanyaan metode apa yang tepat digunakan. Karena itu kualitas admin data yang benar-benar bisa memberikan gambaran sehingga kita bisa tahu pisau mana yang bisa digunakan sangat penting. Kalau admin datanya tidak dikumpulkan dengan seksama atau tidak lengkap, akan susah bagi kita untuk menjawab pertanyaan metode apa yang tepat digunakan. Kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya adalah seringkali dalam pelaksanaan program, apapun program itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang dilakukan implementasinya akan persis sama di semua tempat. Ada berbagai faktor yang mungkin bisa jadi berbeda. Misalnya pendampingannya bisa jadi berbeda, kualitas fasilitatornya bisa jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Sosialisasinya mungkin berbeda, tingkat pengawasannya yang berbeda, sehingga dampak yang didapat bisa jadi tidak sama di semua tempat. Admin data yang kualitasnya baik dapat membantu kita menggali lebih dalam. Apakah dampaknya memang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Admin data juga dapat membantu kita untuk menelaah lebih, melakukan evaluasi proses. Sehingga pertanyaan yang bisa dijawab bukan hanya apakah program Keluarga Harapan, program Raskin, program BLT dan sebagainya itu punya dampak positif atau tidak, tetapi yang tidak kalah pentingnya, apa yang bisa diperbaiki lebih lanjut dari proses pelaksanaannya. Mana daerah-daerah yang sukses melaksanakan dengan baik, apa yang perlu direplikasi dalam proses pelaksanaannya. Jadi akses, kuantitas, dan kualitas admin data sangat penting agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tadi. Jadi akses, kualitas, dan kuantitas admin data ya Bu ya, untuk kebijakan sosial. Data admin tentunya banyak dan tersedia di mana-mana ya Ibu Vivi. Melihat banyaknya data yang tersedia, data admin yang tersedia di Indonesia, mengapa pemanfaatannya sampai saat ini belum meluas? Dan mengapa hasil riset yang sudah ada sulit untuk diterjemahkan menjadi kebijakan, Bu? Bisa-bisa dibilang kalau evidence-based policy itu membutuhkan tarian antara peneliti yang saya biasa sebut sebagai knowledge maker dengan policy maker, yang menjadi masalah adalah ada tarian yang tidak selaras antara policy maker dengan peneliti knowledge maker tadi. Nggak nyambung, tidak selaras waktunya. Misalnya policy maker butuhnya kemarin, penelitian memakan waktu yang lama, karena itu perlu diantisipasi dari jauh sebelumnya. Tidak selaras topiknya.
Policy maker butuh menjawab pertanyaan yang terkait dengan implementasi. Knowledge maker mungkin memprioritaskan pertanyaan yang paling bisa membantu publikasi. Tidak selaras bahasanya. Policy maker butuh bahasa yang lugas, jelas, agar dapat membantu advokasi. Knowledge maker seringkali menggunakan bahasa yang hanya dimengerti akademisi. Tidak selaras aksesnya. Tadi saya menekankan bahwa akses ini sangat penting. Akses ke data susah. Padahal data hanya berguna kalau digunakan. Kebetulan saya diuntungkan berteman baik dengan Pak Darno, Pak Elan, teman-teman BPS dan Bappenas lebih dari 15 tahun. Tapi kita ingin akses ini lebih terbuka, bukan hanya sebagai privilege peneliti yang tidak lagi muda seperti saya, tetapi juga peneliti-peneliti muda, mahasiswa-mahasiswa juga bisa mendapatkan akses data tadi. Keselarasan ini penting dan bisa menciptakan win-win solution. Baik policy question maupun research question lebih banyak bisa dijawab dengan baik jika keselarasan tadi tercapai. Bukan hanya lebih banyak, tetapi juga lebih dalam dan memberikan kepuasan yang lebih bagi peneliti dan juga bagi policy maker. Saya yakin pengambil keputusan akan lebih berkurang pusing dan galaunya jika lebih yakin bahwa keputusan yang diambil ini adalah yang bisa punya dampak pada hajat hidup orang banyak. Dilakukan berdasarkan bukti. Saya yakin peneliti akan merasa lebih puas pada saat penelitiannya punya dampak yang berarti. Bukan hanya sekedar menjadi bacaan jurnal paper yang dibaca hanya oleh segelintir, 2 gelintir orang. Memang ada rasa elating moments, rasa senang pada saat paper kita diterbitkan di jurnal yang lumayan bagus. Tapi rasa senangnya nggak berlangsung dan diingat lama-lama. Rasa puas pada saat penelitian ternyata membantu banyak real person, itu rasa puasnya beda. Harapan saya lebih banyak kerjasama win-win solution ini antara policy maker dan knowledge maker. Ya, kerjasama dan keselarasan ya antara policy maker dan knowledge maker, that's the key. Terima kasih Ibu untuk pemaparan luar biasa ini, karena waktunya sangat singkat. Saya langsung berlanjut ke sesi Q&A untuk diajukan ke Bu Vivi Alatas. Untuk pertanyaannya sudah dikurasikan langsung oleh tim JEPAL. Ada pertanyaan dari Mas Ardi Ansyar. Mungkin Mas Ardi Ansyar bisa langsung bertanya kepada Bu Vivi. Silahkan aktifkan videonya, Mas Ardi. Silakan, waktunya saya persilahkan maksimal 2 menit 3 menit, Mas. Baik, terima kasih. Mohon maaf, di tempat kami kebetulan saya lagi di Indonesia Timur. Jaringan kurang terlalu bagus. Jadi kalau saya aktifkan videonya kadang suaranya agak maksudnya putus-putus gitu ya. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya secara singkat saya sudah sampaikan di room chat, di Q&A, bahwa akhir-akhir ini kan yang terkait masalah data ini, terkait terutama perlindungan data pribadi. Nah, di akhir-akhir ini yang saya update itu terkait masalah perlindungan data pribadi. Pemerintah ini kan baru mau menggodok. Nah, sementara kalau di Australia undang-undang perlindungan data ini kan sudah mulai dilaksanakan, sudah ada. Nah, di sini saya lihat kan kita agak terlambat. Apalagi kebocoran data atau pencurian data di Indonesia ini kan sangat tinggi, sehingga urgensitas daripada kehadiran regulasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan di akhir-akhir ini banyak kolega-kolega saya yang data pribadinya itu dibobol atau dihack. Nah, kita tahu semua bahwa proses untuk perumusan regulasi di Indonesia itu kan sangat rumit dan dalam tanda kutip berbelit-belit. Bahasa kasarnya ya terkadang dipolitisasi atau dipolitisir, sehingga proses yang seharusnya simpel menjadi panjang dengan berbagai alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang we know semua bahwa seharusnya itu yang hal-hal yang sederhana. Dan kemudian saya juga pernah seminar atau diskusi langsung dengan salah satu pegawai BIN di Indonesia, bahwa salah satu kelemahan kita di Indonesia ini kan karena tidak punya OS, operational system, sehingga untuk perlindungan data pribadi itu agak susah untuk dikontrol karena kita belum punya OS. Nah, mungkin kira-kira ke depan langkah-langkah apa yang
harus dilakukan selain masalah langkah preventif apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebocoran-kebocoran data pribadi itu. Karena kalau kita menunggu regulasi ini ya kapan, kita nggak tahu semua kapan bisa ada dan betul-betul real ya. Ya, sebelumnya terima kasih. Salam dari Indonesia bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardi. Mungkin pertanyaan bisa langsung jawab dengan singkat oleh Bu Vivi. Silakan Ibu. Ya, memang sangat penting di sini, artinya bagaimana kita cari benang di tengahnya, akses ke data, sehingga tadi penelitian bisa digunakan dengan lebih seksama, lebih menyeluruh, tetapi pada saat yang sama, perlindungan data pribadi dilakukan juga dengan sangat seksama. Ya. Ini saya pikir apa yang dikatakan Ardi tadi sangat penting. Regulasi, berbagai macam data yang ada, apakah itu DTKS dan sebagainya, siapa yang berhak memakainya. Dan kemudian bagaimana caranya bahwa data tersebut bisa menjadi anonim. Sehingga orang tidak bisa melihat bahwa data yang ini adalah punyanya si Ade, yang kemudian digunakan untuk hal-hal lain, atau bahkan digunakan baik untuk kepentingan atau kepentingan politik dan sebagainya. Tetapi dan ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan itu. Banyak cara di mana kita tetap menggunakan data tanpa menyalahi kepentingan dari perlindungan pribadi tadi. Banyak data di antaranya kita tidak punya datanya, ini siapa orangnya. Dan bahkan di banyak tempat kalau memang datanya itu gampang ditelusuri, misalnya data Susenas itu kita tidak punya sebenarnya daerahnya itu di mana. Tetapi ini yang perlu, seperti yang Adi katakan, regulasinya perlu lebih seksama. Seringkali yang kita tahu bahwa banyak data yang terjual yang sehingga melihat bahwa kita mendapatkan berbagai macam advertisement yang sebenarnya sepertinya mengetahui siapa kita dan di balik itu. Ini saya pikir perlindungan data pribadi ini bukan hanya data-data admin, tetapi juga data-data dari platform yang mungkin lebih banyak lagi dikumpulkan setiap saat, bagaimana pola utilisasi dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Saya pikir apa yang akan dilakukan ini sangat penting dan kita bisa banyak belajar dari negara-negara lain, apa sih berbagai macam teknologi yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi ini bisa dilakukan. Baik, terima kasih banyak Ibu Vivi untuk pemaparan dan jawaban yang luar biasa. Semoga tadi cukup menjawab pertanyaan dari Mas Ardiansyah dari Indonesia Timur. Karena terbatas waktu, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Ibu. Kami Sama-sama. dari berharap semoga Ibu Vivi sehat selalu dan sukses. Terima kasih banyak Ibu. Saya akan berlanjut ke sesi berikutnya. Di sesi ini kita akan membahas kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan peneliti yang telah berkontribusi terhadap optimalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial Indonesia. Background singkat saja, komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan program perlindungan sosial kepada warganya telah berkembang selama bertahun-tahun. Pada tahun 98, Indonesia memunculkan program subsidi beras nasional yang kemudian dikenal dengan nama program Raskin atau beras untuk masyarakat miskin. Nah, di awal penerapannya, rumah tangga sasaran tidak menerima subsidi sesuai besaran yang telah ditentukan. Ada banyak alasan di baliknya. Mulai dari kurangnya informasi penerima manfaat tentang hak mereka sendiri, hingga ada juga kebocoran dana program. Lalu pada 2014, pemerintah berencana untuk memperluas cakupan perlindungan sosial untuk membantu meringankan shock ekonomi yang dapat ditimbulkan dari pemotongan subsidi bahan bakar. Karena hal tersebut itu juga pemerintah ingin meningkatkan efisiensi program perlindungan sosial tersebut. Dan maka dari itu, dalam menyikapi tantangan yang terjadi pada Raskin sekaligus untuk menciptakan program perlindungan sosial yang lebih baik, TNP 2K mengusulkan intervensi baru berskala nasional yang disebut dengan Kartu Perlindungan Sosial, yang dimana kartu tersebut dikirim ke penerima untuk memberikan mereka informasi tentang hak mereka dan karena meningkatkan transparansi di seluruh program. Itu tujuannya. Namun sebelum merealisasikan inisiatif tersebut, muncul tentunya pertanyaan tentang bagaimana program ini bisa menargetkan penerima manfaat yang memenuhi syarat. Perkenankan di sesi ini saya akan mengundang Bapak Sudarno Sumarto untuk lebih lanjut membahas mengenai pemerintah Indonesia dan peneliti yang telah berkontribusi terhadap optimalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia. Pak Darno, selamat pagi. Semoga selalu sehat, Bapak. Selamat pagi, Adi. Pagi, Pak. Sehat ya, Pak. Semangat ya, Pak ya. Aku mau ajakin ngobrol 10 menit, 15 menit ke depan, Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Iya, Pak.
Mungkin tanpa buang waktu lagi untuk pertanyaan pertama, Pak Darno, sebagai salah satu penasihat kebijakan di TNP2K, gimana sebenarnya Pak kisah di balik kartu perlindungan sosial dan gimana juga pemerintah Indonesia menggunakan data admin tadi untuk menginformasikan desain dan pelaksanaan KPS? Baik, terima kasih Ade. Selamat pagi, selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika. Jadi latar belakang dari kartu perlindungan sosial tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Ade sebagai background ya, dan juga di dalam video yang tadi ditayangkan oleh panitia. Karena atas dasar tersebut bahwa penerima manfaat hanya menerima sepertiganya dari Raskin ya, kemudian mereka juga membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Kemudian pada bulan April tahun 2012 dalam sebuah sidang yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden waktu itu Bapak Profesor Dr. Budiono, ya, meminta kita tim peneliti, tim kebijakan di TNP2K untuk mengevaluasi dampak transisi dari Raskin yang tidak menggunakan kartu tadi ke kartu perlindungan sosial yang disebut dengan KPS tersebut. Waktu itu beliau hanya memberikan waktu kepada kita sekitar 6 bulan ya, waktunya singkat sekali. Nah, disinilah peran penting dari administratif data untuk mengukur efektivitas dari transisi yang tadinya diantar langsung ke rumah tanpa ada identifikasi dengan memberikan kartu tersebut. Nah, di dalam kartu itu dijelaskan tentang apa sih yang menjadi hak dari penerima itu. Katakan Ade ya, tinggal di Dusun A di Kabupaten Bogor, dia menerima 15 kg Raskin setiap bulan dan membayar dengan harga katakan Rp1.200. Nah, seperti itu. Jadi dia tahu apa yang menjadi haknya dia ya. Nah, itulah yang akan kita uji pada saat itu dengan menggunakan data administratif. Data administratif yang kita gunakan untuk uji coba itu adalah basis data terpadu BDT yang waktu itu dikelola oleh TNP2K yang sekarang menjadi DTKS ya. BDT ini merupakan sensus yang dilakukan pemerintah Indonesia secara berkala untuk menjaring rumah tangga yang berada di 40% terbawah, bottom 40%. Caranya, karena untuk mendata detail nggak mungkin, mahal sekali, kita menggunakan proxy, ya, observable characteristic, kepemilikan aset, kondisi rumah, dan sebagainya, yang nantinya kita ranking, kita urutkan kesejahteraannya dengan menggunakan proxy mean testing. Data ini sangat bermanfaat sekali untuk menentukan siapa yang harus mendapatkannya. Itu kira-kira pertanyaan pertama, Adik, tentang sejarah dari kartu perlindungan sosial. Karena hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hasilnya itu sangat bagus, ya, bermanfaat, penerima manfaat mendapatkan benefit jauh lebih besar, ya, 40% lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian diputuskan di launch program itu menjadi kartu perlindungan sosial yang tadi sudah disebutkan, ya. Tahun Juni 2013, ya, 15,5 juta, 96 juta individual, kira-kira semacam itu. Itu pertanyaan pertama, Ade. Pertanyaan kedua saya rasa penting juga untuk dijawab, ya. Pemanfaatan data administrasi untuk ngetes, ya. Kita tahu bahwa Raskin ini program yang sudah lama sekali di Indonesia, ya. Puluhan tahun sejak Krismon tadi Ade sampaikan 98, ya. Kemudian kan kita ingin tahu, pemerintah akhirnya setelah melalui banyak diskusi dan juga hasil penelitian, mentransisikan dari rastra dalam bentuk in-kind itu ke dalam bentuk cash, ya. Dilakukan secara gradual, ya, secara gradual. Nah, di sini peran kami sebagai peneliti, kita diminta untuk mengetes, ya, apakah benar, ya, dengan mengubah antara Raskin menjadi in-kind, menjadi cash itu akan lebih baik. Nah, di situ kita menggunakan data Susenas, ya, Susenas survei socio-economic survey yang sudah di Indonesia ada tahun 1963, ya. Sekarang setahun dilakukan 2 kali, bulan Maret dan bulan September. Sampelnya kita 300.000 di Maret, September 75.000. Kita menggunakan informasi itu menambah pertanyaan di Susenas, ya. Setelah dia terima kartu itu, apakah mereka BPNT, ya, transfer ke cash itu, bantuan pangan non tunai, apakah mereka mendapat manfaat lebih banyak. Jadi itu di situ, ya, Ade, ya, tentang manfaat dari sejarah BDT, pemanfaatan administratif data. Dan itu sekarang sudah nationwide, ya, bahwa sekarang Raskin sudah tidak ada, sudah diganti
Itu pertanyaan, jawabannya. Oke, baik Pak. Lalu Pak Darmo, menyadari bersama pentingnya upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk memperbaiki data-data admin ya Pak di Indonesia. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas data admin? Tadi Pak Darmo menyinggung mengenai untuk penggunaan observable karakteristik dan mean proxy testing dan lain-lain. Apakah ada sebenarnya metode-metode spesifik atau teknologi tertentu seperti machine learning yang dapat diimplementasi dalam peningkatan kualitas data admin di Indonesia, Pak, menurut Pak Darmo? Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Adik. Jadi sebelum saya menjawab tentang machine learning ya, jadi sebenarnya begini, Adik. Jadi potensi manfaat dari sistem pertakitan nasional dengan BDT itu sangat besar ya. Itu digunakan, yang dulu sebelum ada BDT itu program itu sangat scatter ya. Masing-masing kementerian, line ministry itu mempunyai database sendiri. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian PMK dan sebagainya. Dengan adanya BDT itu semua program itu merefer atau menggunakan data ini sehingga ada integrasi ya, ada komplementaritas antar program siapa dapat apa saja. Kira-kira begitu. Jadi apakah adik yang ada di bottom 10% itu terima PKH, terima BPNT, terima beasiswa, terima BPJS. So you know from that database ya, exactly. Ya. Karena mengingat pentingnya data ini sebenarnya ketika kita membangun basis data terpadu itu sebenarnya juga kita kembangkan banyak metode ya. Salah satu kontribusi terbesar yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sini, Ibu Vivi waktu itu masih di Bank Dunia, ada Rimahana dan ada Abhijit, ada Ben Olken yang nanti mungkin akan cerita secara terpisah. Tapi sebenarnya informasi yang mereka kembangkan dari penelitian itu digunakan untuk memperbaiki proses collection dari basis data terpadu itu, yang tadi saya sebutkan ya. Contohnya bagaimana kita bisa menjaring orang yang supaya mengurangi exclusion error. Kemudian kita melakukan perbaikan dari metode collection-nya ya. Basis data terpadu 2015 itu juga melibatkan yang disebut dengan consultation with the public ya, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat kita, we call it Toga Toma ya. Kemudian juga menambah cakupan survei ya, coverage-nya ditambah. Kemudian metode pemeringkatan lah. Bicara tentang metode peringkatan, Adik, yang selama ini 2011, 2015 dan juga tahun-tahun sebelumnya bersama teman-teman BPS, kita itu mengembangkan pada yang namanya proxy mean testing ya. Proxy mean testing itu yang tadi Adik juga sudah jelaskan secara singkat adalah cara bagaimana mendekati kesejahteraan rumah tangga itu dengan menggunakan observable karakteristik. Kenapa observable? Supaya tidak ada manipulasi, ya kan? Set itu yang kelihatan rumahnya seperti apa, lantainya dari apa dan sebagainya. Tapi kita sadar bahwa dengan kemajuan teknologi, ya regresi semacam PMT itu sebenarnya ada cara lain yang bisa dipakai untuk melakukan perankingan yang disebut dengan machine learning, ya yang tadi Adi saya jelaskan. Machine learning itu sebenarnya juga regresi ya, cuman dia salah satunya ya berada di bawah hangernya itu lebih ke information technology, jadi econometric juga. Cuman di sana itu lebih pada data driven ya, data driven yang dimasukkan ke dalam machine learning itu nanti munculnya bisa regresi, bisa deep blue, bisa ya nggak hanya OLS, PMT ini kan banyak teman-teman mahasiswa juga di sini tentang itu. Jadi kira-kira itu adalah yang terakhir Adik terkait bagaimana upaya ini. Cerita ini penting untuk kami lakukan ya, bahwa Indonesia ini sebenarnya in the frontier lah ya kalau dari segi knowledge creation dan implementation. Tadi Adik kan mengawali dengan itu ya, bagaimana mengaitkan riset dengan policy making proses ya. Karena ada pertanyaan, dan ini pertanyaan ini juga muncul dari Profesor Budiono. Memang kita lagi ya Pak Budiono pada saat itu ya. Beliau mengatakan bagaimana dengan adanya pendataan semacam ini ya, karena orang tahu ya, dia didata, dia akan mendapatkan program, apakah nanti masyarakat akan gaming the system ya, mereka mulai gaming the system. Because if I have motorcycle, I will not be included in the list, so I'll just hide my motorcycle or something like that ya. Kemudian kami ya, saya bersama Profesor Ben Olken yang ada di sini, juga ada Abhijit, ada Rima, itu melakukan randomization bersama dengan BPS. Saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BPS yang luar biasa ya. Ada Pak Sentot di sini, Ketua BPS Jawa Tengah yang hadir saya lihat tadi, kebetulan tetangga saya. Was very grateful ya, karena ini mungkin this is the largest RCT in the world ya.
Karena di Indonesia kita randomize dari segi pertanyaan yang ada di BDT. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetes ya. Apakah people start gaming the system? Apakah kalau pertanyaannya itu di random ya, mereka akan merubah pola konsumsinya. Oh, kalau saya tahu, kalau saya punya leher leher angsa ya, toilet leher angsa, saya akan dikategorikan kaya. Mungkin saya tidak akan menggunakan leher angsa. Itu kan ada implikasi terhadap kesehatan dari rumah tangga itu ya, something like that ya. Kemudian yang kita lakukan adalah randomize ya, memberikan pertanyaan yang berbeda untuk setiap wilayah. Hasilnya seperti apa? Untuk mengetes juga kualitas dari Susenas ya. Susenas itu kan data yang dikumpulkan bersamaan dengan basis data terpadu. Kalau Susenasnya nggak reliable karena ada BDT, karena ada PPLS, kan kita jadi data survei-nya contaminated ya. Or something like that ya. Nah, hasilnya seperti apa bisa dibaca di buku ya, atau di paper kami banyak sekali nanti. Begitu, Adik. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak pemaparannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sudah ada Mas I. Made Bram Sarjana yang akan menanyakan langsung ke Pak Darno. Silahkan aktifkan audionya, Bapak. Dan silakan bertanya. Waktu yang tersisa, mohon maaf, hanya sekitar 1 menit. Silahkan Pak, dilayangkan saja. Baik, terima kasih, Mbak Ade, Pak Sudana Sumarto. Jadi pertanyaan saya simpel Pak, jadi tentang BDT saya rasa itu manfaatnya luar biasa karena sudah mencakup kriteria yang amat kompleks tentang rumah tangga sasaran, penerima program perlindungan sosial. Hanya saja saya melihat permasalahannya adalah pemanfaatan data itu di Pemda belum optimal. Karena banyak yang belum paham tentang bagaimana data itu digunakan, bagaimana data itu bisa bisa dioptimalkan lagi dan disempurnakan. Karena masih banyak ada stigma bahwa itu sepertinya data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi yang ingin saya tanyakan kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh TMP 2K untuk lebih meyakinkan pemerintah daerah agar BDT ini bisa dioptimalkan pemanfaatannya dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah. Terima kasih Pak. Silakan Pak Darno. Terima kasih Pak Bram. Jadi pertanyaan yang baik sekali. Jadi memang harus ada reach out ya Pak ya, dari kami di Jakarta, dari TNP, dan juga ada yang namanya TKPK ya Pak, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Itu memang harus diberdayakan Pak. Kami menulis paper Pak ya, bahwa TKPK yang terberdayakan itu berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Jadi memang harus ada education, harus ada, mohon maaf bukan education ya, jadi kita sama-sama diskusi tentang manfaat pentingnya data ini. Dan peran Pemda memang sentral Pak. Jadi ke depan sebenarnya ini harus diserahkan ke pemerintah daerah supaya mereka bisa melakukan updating secara reguler ya, dengan sistem yang namanya on demand application yang kita sebut dengan MPM ya, mekanisme pendaftaran mandiri yang nanti dikelola oleh Pemda sendiri ya. Itu kira-kira Pak Bram. Jadi memang ini adalah tugas kita bersama dari pemerintah daerah dan pusat untuk betul-betul bagaimana data yang bagus ini, yang data administratif yang bagus ini bisa diuri-uri kalau bahasa Inggrisnya ya, Japanese-nya ya. Diuri-uri itu di nurture, di maintain. So in the future, if there is any shock, something like that, we can use that information untuk perbaikan pentargetan. Begitu Pak Bram, jadi setuju nanti bisa kita tindak lanjuti Pak. Jadi di TNP 2K nanti kita bisa bekerja sama dengan teman-teman Kemensos bagaimana untuk memberdayakan teman-teman di local government supaya bisa maintaining this innovation. Saya rasa this is one of the largest data set in the world untuk social protection ya, in the world quote in quote yang untuk protection maksud saya. Jadi harusnya memang di-maintain dan di-update ya regularly. Begitu Pak Bram, Mbak Ade. Cukup menjawab Pak Bram? Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak Bram atas pertanyaannya. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi Pak Darno untuk pemaparan yang sangat-sangat komprehensif Pak Darno untuk penggunaan data admin untuk perumusan kebijakan sosial. Matur nuwun Pak, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Pak Darno, semoga Bapak sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moving on from our previous session, we have talked about past evaluation that utilize admin data, and the experience discussed suggests that administrative data is very useful for conducting evaluations on social protection policies in Indonesia. Now we are moving forward for our last talk show session this morning. I would like to invite Rima Hana and Ben Olken to join me here in discussing the room for admin data improvement to support
evidence-based policymaking. Good morning, Jakarta time, and good evening in the US, Rima and Ben. We're so grateful to have you here with us. Thank you for having us here. Thank you, Rima. Is Ben here? Yeah, I'm here as well. Let me start my video. Terrific. Nice to see you all. Thank you for having us. Delighted to be here. Yes, grateful to have you both here. Our discussion will be a very brief one. Now that we talk about the past evaluation from Vivi, from Sudarno, that utilize admin data in Indonesia, in this session with Rima, with Ben, we will discuss about what can researchers and the government collaborate on further to improve evidence-based policy making using admin data. Maybe I will start with the very first and foremost questions. As researchers, what excites you the most about collaborating with the government of Indonesia? Maybe Rima could answer first. Sure. Thank you so much for having me here today, and thank you to all of the organizers for putting together such a wonderful session. I know I always learn a lot from listening to Bu Vivi and Pak Darno speak, so and I'm really delighted to be here. As Bu Vivi mentioned earlier in her session, for me, it's really about people. It's really about wanting to make sure that social protection is designed to help people when they're most vulnerable and when they need the government to step in and provide assistance. And for me, especially, I know we've all, it's been a very challenging year for all of us with the COVID pandemic. And one of the things that I've really taken away from it is how important social protection is when there are huge health shocks, when there are huge economic shocks. And one thing you saw both in Indonesia, but in many countries around the world, what a large role of policy social protection played in trying to reduce the challenges people face with both the public health and the economic emergency. And within that, and seeing the way the policy was evolving and how it needed to be changed dynamically to address all of these needs, that's where you really saw the research that had been done before helping to inform what are the best ways to ensure that the vulnerable are really taken care of in these difficult times. And for me, that's what gets me most excited about these research endeavors. Wow. So yeah, the very main reason are people and helping the most vulnerable ones. Yeah. Well, Ben, what are the most exciting thing about collaborating with the government of Indonesia? I would echo the same thing. I think one thing that I have a couple things to say. The first is I would echo what Rima and Vivi and Darno said, which is that the reason that we're doing this work is that ultimately we want to assist the government in improving policies that actually help the most vulnerable citizens. And seeing, I think, through the examples that both Vivi and Darno gave earlier, I think you can see how the research that we're doing is not just aimed at academic journals, but really is trying to collaborate and find ways to help improve government policy. And I think for me, that's kind of what's most exciting about these kinds of opportunities. And I think that just watching how all this work has been able to help improve social protection in Indonesia, over these years has really been, I think, tremendously fulfilling. And that's why working with the government is so exciting. The other thing I would say is, the Indonesian government, I think, is really a leader in taking on these kinds of being open to using evidence to improve policy, and being excited to work with researchers to sort of build evaluation kind of into what they're doing so that they can make better and more informed policies moving forward. And that's terrific. The government has been just a terrific partner in this kind of work for many years. Wow, we are so very thankful to have you guys working with the government in Indonesia to improve the policies that help the most vulnerable in Indonesia, of course. This is also the question for you both, for Rima and Ben. What are the potential collaborations and innovations to further improve the delivery of social protection programs, especially in utilizing admin data? How about the utilizations of admin data beyond social protection programs in Indonesia? Maybe Ben could answer first. Well, I guess I can start. I think that
we've also, Indonesia has already done a lot, I think, in, as Pak Darno was saying, developing a really comprehensive unified database that's usable for a wide variety of social protection programs. And I think Pak Darno illustrated how kind of that's really allowed Indonesia to improve on what was there before. I think, and I think we also talked about how some of the research that we had done together with Vivi and with others has been used to help improve that process. I think, what I would see is a couple of things. I think the first is the government will hopefully continue to be investing in continually improving this data, right? If the data is going to be used, it's really important that the data continue to be, high quality and trustworthy. I think there was a comment before about how do you make the data more trustworthy. I think one of the answers is by the government continuing to invest in sort of making sure that the data is up to date. I think some of the research methodologies that we talked about, some of the methodology we talked about can help improve that process, but I think it does require kind of ongoing commitment from the government to make sure that data stays up to date and stays useful. In terms of, how it can be used, outside of social protection, I think that the other thing I would just sort of say is data is kind of a foundation that you can build lots of things on. And so when the COVID crisis hit, the government was able to, part of some of the various types of responses that the government was able to do built on this foundation that they had invested in sort of over previous years. And so in the same way that during this crisis, kind of that data was a foundation, I'm sure it'll be usable for other kinds of things in the future. Yes. So for government to continue improving data and to stress the importance of data foundations itself. Yeah, thank you, Ben. Yeah. How about Rima? What do you think about the utilizations of admin data beyond social protection programs, especially for governments of Indonesia? Oh, I think the use of the administrative data, particularly combined with other types of research methodologies, from natural experiments to randomized controlled trials, is extremely important across a wide variety of sectors. From thinking about how do we promote financial inclusion to how do we think about addressing issues regarding climate change. For example, to give you a concrete example that might help you understand how it could be used in another context. For one important policy problem that I spent a very long time working on was teacher absenteeism. And so I was doing this work in India where teachers were often absent from school something like 40–50% of the time, and because of it, children were just not learning. And so we were working with a really innovative NGO called Seva Mandiri that had come up with some ideas to think about how do you ensure that there's accountability of the teachers to ensure that they're present in the classrooms when the students are learning more. Wow. And so we worked with them to design a randomized evaluation to test this. But what we did is we made sure to evaluate the program, we really made use of administrative data, both, for example, attendance data to understand where the teacher is actually coming more, but then also because there are standardized exams for the kids to understand what are the impacts on learning. And because all of this data was already there, the evaluation could be done more cheaply. But also, as Bu Vivi mentioned earlier, we were able to get a lot more information and dig into the issues and the problems more deeply because of the type of data that is generated from the administrative data. Wow, yeah. Well, such great points that you mentioned. Wonderful example with admin data, you can design not only social protection program, especially for government in Indonesia, you can use it for financial inclusion, climate change, even education that you just previously mentioned from the case of India. Is that, Rima? Yeah. Maybe due to the limitations of the time, this will be our last questions for the talk show. As previously mentioned by your colleagues Vivi and Pak Sudarno, Ibu Vivi dan Pak Sudarno, the utilizations of admin data in reality in Indonesia for evidence-based policy making is still very challenging due to many aspects. You can tell from data collections, data quality, lack of collaborations, and so on. How would you encourage more research using qualitative admin data? Maybe Rima could answer first. Well, I think this is a good question. I think first is, and I'm going to echo what Bu Vivi said before, 2 key points. One is about creating a forum for there to be discussion between researchers and policymakers, and lots of different researchers and lots of different policymakers across the different spaces to set
what are the important questions that we want to understand to ensure that policy is actually meeting the needs of citizens. Wow, yeah. And so we could agree on the research together. I think then the second point, and I think Ben also touched upon this as well, in addition to Bu Vivi earlier, is that one thing that's important is to set standards and criteria for how the data is used and the data security and the data processes. And so this is something, for example, that we have spent a lot of time thinking about and working on methodologies to ensure data safety, to ensure that the data is used ethically. We do ethical reviews, and we work with our team to really try to facilitate this, because we do think it's an important part of the process that there is trust that the data is being used well. And I think it's these two things that can really help spur much more research and evaluation that can be useful in providing evidence and information to improve the policy space. Yeah. Thank you, Rima. For the forum, between researchers and policymakers are really, really important, to catalyze the collaborations between policymakers and researchers. How about you, Ben? How would you encourage more research using admin data, especially? I think, especially given the limits of time, let me just echo one or two things that Rima said, which is I think that and this also echoes, I think, one of the very early comments that was made. The use of this data is incredibly useful, but I think also it needs to be done to make sure that there are protections for sort of human subjects and anonymity. And I think that sort of one thing I would love to see even more done is for the government to help set up kind of other ways for researchers to access this data, sort of respecting those kinds of considerations, so that even more researchers can work with this data and find and discover even more things that can be beneficial for Indonesia in a way that does it safely, kind of protecting kind of the security of everyone's data. Yeah, that's very important. Government to help researchers to be able to access the data, to be able to actually utilizing it for making a policy. Of course, in a safe and secure way. Insecure. Yeah, that's the most important thing. Thank you so much for the elaborative answer to our questions from JPAL team, Rima and Ben. Moving on, we're moving on to the Q&A session. Right now, we have Mr. Faris Abdurrahman. Mr. Faris Abdurrahman, you can please turn on your audio, and then you can directly answer to Rima or Ben about your question. When we only have 1 minute left, unfortunately, you can directly ask to Rima or Ben. Okay, thank you so much. So hi, I'm Faris, currently an undergraduate student at University of Indonesia. And this is a question to both of you. So I have been following recent research by Raj Chetty and others, where they use big data from the private sector to determine the pace of economic recovery during COVID-19. And with this data, they were, for example, able to use this to determine how fast private consumption and small businesses are recovering in real time. Yeah. And my question is, can something similar to this be done in Indonesia in the future? There are already, for example, current social programs such as the Prakerja, the Kartu Prakerja, that utilizes digital payment providers to transfer money to recipients. And yes, is it therefore possible that perhaps in the future, we can use this private sector data to track the impact of social programs in real time, especially given that the society is becoming much more digitalized. More people are having smartphones and all those things that are necessary to connect online. So yeah, that's the question. It's a great question from Faris. You can directly answer it. Maybe Ben could answer first. Terrific, great. That is a terrific question, and I think it's a really interesting idea. I think one of the things that one needs to think about in using that kind of data to sort of live cast the economy in a place like Indonesia compared to, say, the United States, is that what sort of fraction of the economy is covered by the data set that you're interested in. So, for example, in the U.S., they often use things like credit card data, or debit card data, which in the US might cover some very large fraction of transactions because cash is relatively rare by comparison. Whereas in Indonesia, where there's a lot more of the economy still using cash, that data might be very valid for a portion of the economy, but not the entire economy. So I think that, on the other hand, I think there's lots of potential, as you say, e-money is becoming much more used. I think if you were to pair it with other kinds of activity, like, for example, electricity consumption data from PLN, which is, of course, state-owned, not private, you could try to think about putting together sort of a series of data sets
not just one source, but try to different types of data sets that might together allow you to sort of live cast what's going on in the economy. I would think about, in addition to some of the banking data, which is a lot of what Chetty is using, I would think about electricity data. I would think about telecom data, like Pulsa sales, telecom usage, things like that. I think together you could put together sort of a constellation of things that might really help you do those kinds of activities in Indonesia. Rima, do you want to add? Yeah, no, I completely agree with Ben. And I think one thing I want to note is that, part of what made this kind of work possible in the US, the work that Raj Chetty and others are doing, is that these types of data sharing processes and agreements are in place, both with the government and private sector. And I think, there's a lot to learn from the data that's out there that we can use to help try to understand what's happening in the economy. As Ben said, maybe it works better in some aspects and not others, and we'd have to combine data in different ways. But for all of this to really be used in a way that it can be useful, it's really about making sure that these kind of agreements are in place. And so, and again, and I say this, we're happy to provide, some lessons. Our team it has worked a lot thinking about these issues. We're always happy to provide best practices for if anyone's interested in thinking about, setting up these, thinking about data sharing and thinking about making data sets available to the public and researchers. We're happy to help facilitate those discussions to give a sense of ways to do it responsibly. Well, yeah, thank you, Rima and Ben, for very comprehensive answers on our session this morning on improving evidence-based policy making using admin data. Faris, thank you so much for the questions to Ben Olken and Rima Hana. Yes, Once again, thank you so much, Rima and Ben, for your first time this morning, Indonesian time and evening time in the US. Apologize, very, very sorry for a very short time. Though our session is brief, we are very, very grateful for your comprehensive explanation on, what are further potential use of admin data that can be utilized to improve evidence-based policy making in Indonesia. Thank you so much for such an enlightening session. I hope you a great help. Yeah. Berikut tadi sesi talk show yang sudah kita lakukan, ketiga sesi talk show dengan narasumber spesial kita di pagi hari ini. Terakhir saya akan mengundang Simon Ernst untuk memberikan kata penutup di acara Book Webinar pagi ini. Without further ado, we invite Simon Ernst to deliver the closing remarks. Good morning, everybody. Or selamat pagi, peserta di Indonesia. Good afternoon, good evening, good night to colleagues from around the world. Yang saya hormati Ibu Vivi Alatas dan Bapak Sudano Sumarto, dan of course Indonesia Research Affiliates, Ben and all of you, to all participants in the event. So a real pleasure for me to listen in and participate in the discussion this morning. A very insightful discussion for me, which I very much enjoyed. Some really valuable insights there into how not only the government of Indonesia can use administrative data, but also, in fact, the government of Australia through development cooperation with Indonesia can also assist that process. I would like to congratulate JPAL for their excellent work in developing and launching this important handbook. And I must say I was really struck by the example that Pak Sudarno was outlining there about the Ruskin study. And I was just reflecting, I guess, personally, when Rima was talking about, one of the great things about this kind of approach is that it helps us to better target people and provide assistance to those who need it the most vulnerable. And I clearly, in the case of that Ruskin study, that approach has helped improved the lives of many millions of people, in fact, probably tens of millions of people. So clearly a very powerful example there, and one which I hope we can replicate further across all sectors in Indonesia and beyond. So just very quickly, I know we're limited in time. The Australian government has now been working for more than 10 years in partnership with the Indonesian government on various initiatives to strengthen what we call the knowledge to policy process, the process of ensuring that the policy making is really informed by evidence.
And, reflecting again on some of the thoughts from Ben and Rima there about the importance of a forum, or the importance of a meeting place, or I think Ibu Vivi Alatas was talking about the dance between the researchers and the policymakers. I guess just wanted to highlight, for the benefit of all those with us here today, some of the work that we're doing, that the Australian government's doing to support strengthening of Indonesia's knowledge sector, or if you like, supporting reforms to Indonesia's knowledge and research ecosystem. And that does very much kind of lead to that issue about better connecting researchers to policymakers through bureaucratic reforms and improvement of institutional arrangements, but also does include support for a number of research bodies such as SMERU, and of course international bodies such as JPAL. So in the interest of time, I might leave it there, but look, thank you again very much for today's presentation. Really, really interesting stuff. And thank you to all the speakers. Thanks so much. Thank you, Pak Simon. Thank you. Thank you so much, Simon, for such an uplifting word for our closing remarks this morning. And to stress again the importance of using admin data to improve social protection in Indonesia, and of course collaboration between decision makers and researchers. Terima kasih banyak untuk Simon Ernst atas closing remark di acara pagi ini. Lars Vilhuber yang telah membuka acara opening remarks pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Lars. Terima kasih banyak kepada Ibu Vivi Alatas, Bapak Sudarno Sumarto, Ibu Rima Hana, and Ben Olken atas diskusinya yang sangat-sangat insightful di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak peserta webinar atas semangat dan antusiasmenya. Hampir ada sekitar 400 orang yang mengikuti acara diskusi pagi hari ini. Kami berharap diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan knowledge tersendiri dalam meningkatkan penggunaan admin data dalam perumusan kebijakan sosial di Indonesia. Berikut pula pentingnya menjaga kualitas data, serta mengetahui potensi penggunaan admin data untuk kegunaan yang lebih luas lagi dalam evidence-based policy making. Sebelumnya kami mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk mengisi survei tanggapan singkat yang akan muncul saat Ibu dan Bapak meninggalkan Zoom meeting. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan audiens kepada narasumber. Jika Ibu dan Bapak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai JPAL Asia Tenggara, Ibu dan Bapak dapat membuka website kami dengan alamat povertyactionlab.org/SEA. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Ibu dan Bapak. Kami juga sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Semoga kita selalu sehat dan dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ade Safrina Nasution, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.